Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya, kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, seperti biasa diawali dengan aktivitas di subuh hari. Jadi ini aku ngeluarin pakaian yang udah dicuci dan dibilas ya untuk dijemur. Jadi ini biasanya pakaian kotor itu nyucinya sore hari, kemudian besok paginya baru dijemur. Nah, ini lanjut aku mau isi semua botol deterjen dan pewangi pakaian karena udah kosong semua ya. Sengaja ini aku belum buka tirai jendelanya karena ini masih gelap banget ya. Jadi kalau udah terang nanti baru dibuka jendelanya. Karena serem ya kalau misalnya dibuka pas masih gelap gitu. Oke, lanjut. Nah, ini aku mau ambil semua stok untuk produk kebersihan tadi ya. Kayak pewangi pakaian, kemudian pengepel lantai, kemudian juga deterjen. Ini juga stok produk kebersihannya udah tinggal sedikit lagi ya, udah menipis gitu. Kayaknya last stok ini. Jadi mesti harus belanja bulanan lagi. Karena kalau stok produk kebersihan itu udah nggak ada, itu kayaknya ada sesuatu yang kurang ya. Khawatirnya nanti pas lagi dibutuhin gitu ya repot mau langsung ke warung. Oke, lanjut. Nah, ini tadi aku mau ngambil gunting untuk buka semua produk kebersihan ya yang mau direpil tadi. Cuman karena ngeliat ada blender yang belum aku masukin di tempatnya, jadi aku masukin dulu. Nah, untuk botol laundry room itu link tempat pembeliannya udah aku taruh di description box ya, karena banyak banget yang nanyain. Ini itu bener-bener kedap udara ya, atau kalau misalnya kita mau jadikan sebagai wadah untuk botol minyak sayur atau untuk keperluan bahan makanan, ini bisa juga karena ini kan food grade. Cuma aku nggak pakai buat nyimpan minyak sayur ya, aku gunain aja ini botol untuk deterjen, kemudian pewangi pakaian juga, karena kan kalau nggak diwadahin seperti ini suka bercecer-cecer gitu ya, terus juga suka nggak rapi kalau misalnya kita letak-letakin di lantai untuk kantong deterjennya. Tadi satu kantong deterjen itu masih ada sisa ya, karena untuk 2 wadah botol deterjen bubuk ini itu udah penuh, dan jadi yang di kantong tadi nanti mau aku gunain buat nyuci hari ini. Nah, pewangi pakaiannya ini aku masukin satu aja karena satunya itu warnanya pink. Jadi kalau misalnya aku masukin jadi satu nanti wanginya jadi bercampur gitu ya, terus warnanya juga jadi bercampur. Jadi nanti yang untuk di kantong yang satunya yang warna pink tadi itu mau aku gunakan buat ngebilas pakaian hari ini. Terus untuk botol yang terakhir ini aku isi dengan cairan pengepel lantai. Aku beli yang Soklin aja ya, satu bungkus aja. Ini juga paling sebulan ya, nggak habis-habis. Karena jarang ngepel seperti biasa yang pernah aku bilang ya. Nah, ini udah penuh semua untuk botol-botol kebutuhan di laundry room. Dan lanjut, ini aku mau masak ya untuk menu hari ini. Aku masak yang simple seperti biasa supaya nggak kesiangan karena hari ini kan mau berangkat kerja. Kalau masak itu memang enaknya pas sebelum berangkat kerja ya. Jadi pas kita pulang kerja itu udah ada menu. Beda kalau misalnya kita masaknya sepulang kerja itu biasanya badan bawaannya itu udah capek gitu. Ujung-ujungnya nggak jadi masak dan akhirnya beli menu aja di luar ya. Cuma gitulah kalau masak pagi itu pasti maunya buru-buru gitu ya, karena masak itu kalau aku walaupun udah disiapin, udah food prep gitu untuk bumbu-bumbunya, itu tetap paling nggak memakan waktu sekitar 1 jam lebih. Apalagi kalau masakannya itu jenis masakan yang digoreng seperti ini, karena ini kan memakan waktu ya nunggu pada saat yang digoreng ini benar-benar renyah. Ini yang aku goreng itu terong ya. Tadinya aku mau bikin sambal terong gitu, cuman ya akhirnya aku goreng tepung aja deh. Nanti sambelnya karena kan aku ada stok cabai hijau yang udah lama ya, hampir kering di kulkas, belum aku masak-masak karena nggak sempet. Itu mau aku bikin stok sambal cabai hijau aja. Apalagi stok kulkas itu udah menipis untuk kebutuhan protein hewani dan nabatinya itu bener-bener nggak ada kecuali telur.
Kalau untuk sayuran sih masih ada, karena memang sayuran itu kan jarang dimasak ya, masak juga nggak banyak, bukan jarang dimasak, tapi dalam sekali masak itu nggak pernah banyak, karena yang makan sayur itu paling aku sama Pak suami. Kalau sayurannya sih masih ada sayur katu, kacang panjang, kemudian ada juga tadi terong, stoknya masih ada kangkung juga. Cuman yang aku masak cuman terong aja ya, karena ini kan udah hampir siang ya, kayaknya di luar udah mau terang. Nah ini aku goreng telur aja ya, aku dadar gitu. Ini semuanya ada 4 butiran. Sebetulnya telur dadar ini enaknya makan sama nasi itu pas lagi anget-anget gini ya, pas bener-bener wanginya itu kecium. Tapi kalau udah dingin itu kan dia udah nggak wangi lagi. Cuma ya nggak apa-apa, daripada nanti pas pulang kerja baru mau goreng telur, nanti udah keburu ya, karena adik Gina mau berangkat sekolah. Nah ini aku lanjut ya, jadi minyak bekas goreng telur tadi kan masih ada, aku tambahi sedikit. Aku mau numis cabai hijau ya, yang udah aku blender, udah dicoper, tapi ini kayaknya kehalusan aku nyopernya. Sama bawang merah dan bawang putih, dan ini aku tumis-tumis. Aku mau bikin stok sambal cabai hijau aja. Cuman tadi untuk cabai sama bawangnya itu nggak aku rebus terlebih dahulu ya, karena kan mau cepet, jadi langsung aku tumis aja ya di minyak panas gini. Yang penting waktu menumis ini benar-benar matang cabenya sama bawangnya. Kalau kemarin itu pas aku bantu-bantu tetangga lagi hajatan, itu kan ada panggung yang bagian masak ya. Katanya kalau mau bikin sambal itu, apalagi kalau misalnya dalam jumlah yang besar, itu yang ditumis cabai dulu ya. Jadi cabai yang udah dicopper itu kita tumis sampai benar-benar tanak, benar-benar mateng, baru kita masukin bawangnya. Nah cuman tadi aku itu bareng aja ya, cabai sama bawang aku jadiin satu. Ya karena mau cepet tadi ya, lagi pula bikin sambelnya itu nggak terlalu banyak. Oke, ngomong-ngomong, nah tadi sambelnya udah matang, aku ambil sesingkat-singkatnya aja videonya ya. Dan lanjut, ini aku bersih-bersih dapur ya, jadi perabot yang aku gunakan buat masak tadi aku mau langsung cuci. Kemudian itu ada beberapa wadah ya yang semalam udah dicuci dan udah kering, aku taruh di tempatnya. Oke lanjut, nah ini yang terakhir setelah masak itu wajib bersih-bersih ya, wajannya ini juga udah dingin, jadi aku mau langsung cuci semua peralatan yang gunakan untuk masak tadi ya. Belum lagi itu ada gelas-gelas bekas minum makan pagi ini. Pokoknya kalau ada waktu untuk ngebersihin dapur sebelum berangkat kerja ya dibersihin dulu, tapi kalau misalnya waktunya udah mepet ya udah tinggalkan aja dulu ya, nanti pulang kerja baru kita ulangin lagi ke dapur. Nah ini juga nggak terlalu banyak cucian kotornya, paling tadi ada blender, kemudian juga ini ada wajan ya. Aku gunakan tadi kan wajannya cuma satu macam aja, karena masaknya kan sambung menyambung gitu ya, aku nggak gunakan 2 tungku. Oke lanjut, habis nyuci-nyuci peralatan yang kotor ini itu aku sempetin ngelap-ngelap, dan itu aku lagi ngerok-ngerokin tepung yang udah kering ya. Tadi kan goreng terong tepung gitu, jadi ada yang netes-netes. Nah lanjut, ini aku lap-lap juga area kitchen sinknya supaya airnya itu kering. Nah tadinya aku itu belum mau masak nasi ya, karena masih ada sisa nasi semalam, tapi akhirnya aku pikir-pikir daripada nanti sore mau masak nasi ya udah pagi ini aja aku masak nasinya, nanti nasi yang lama itu bisa diuapkan aja, karena nasi sisa semalam itu agak nanggung jumlahnya ya, jadi aku mikir-mikir nanti daripada malam kurang ya udah deh, lebih baik masak aja. Ini juga aku masaknya agak banyak ya. Bagusnya memang masak nasi itu ya di awal ya, sebelum masak menu supaya nggak kelupaan. Nah tadi karena aku mikirnya belum mau masak nasi, ntar sore aja ngelihat sikon ya, kalau nasi masih banyak ya nggak masak sore nanti, tapi kalau misalnya masih banyak ya berarti nggak masak gitu. Tapi ya udah deh, aku masak aja karena ini kan masih pagi, jadi aku nggak terburu-buru berangkat kerja.
Nah ini udah selesai aku nyuci berasnya. Nah ini beras ini bukan beli ya, jadi aku itu dapet dari tempat aku bekerja sekitar 10 kiloan untuk 1 bulan. Kalau berasnya sih kadang bagus, kadang juga nggak terlalu ya. Kayak ini itu agak sedikit banyak padi, jadi tadi aku agak sedikit lama milihin padi-padinya. Cuma nggak mudah basi nasinya, karena kadang ada yang berasnya itu bikin mudah basi gitu ya. Kalau misalnya nasi yang berlebih terus kita uapkan itu kadang bau basi ya, kalau ini enggak. Oke baiklah lanjut. Nah ini kegiatannya aku lanjutin pas sepulang kerja sekitar jam 2-an. Jadi tetangga kan lagi hajatan gitu ya. Jadi ini aku bantu-bantu dulu buat masak. Dan udah beberapa hari itu bantuin masak ya. Jadi mulai dari hari Kamis karena acaranya itu kan hari Minggu ya. Nah ini sebelum masak itu kami ngobrol-ngobrol sebentar karena belum ada kerjaan tadinya ya. Nah ini lanjut pas udah masak-masak. Jadi itu lagi goreng-goreng tempe. Mau dibikin apa ya, lupa aku. Karena ini videonya udah lama ya, sebelum liburan bahkan. Baru sempat aku editing dan masukin ke video ini. Pokoknya ini sebagian masak ini untuk menu makan malam hari ini. Kemudian juga sebagian lagi itu menyiapin bumbu-bumbu untuk menu besok. Dan ini dia menu untuk makan sore hari ini atau makan malam hari ini ya. Tadi ada daun ubi, kemudian ada nangka, kemudian ada juga oncom, ada ikan asin, pokoknya banyak ya. Ini juga ada beberapa lagi menu yang enggak aku ambil videonya. Dan ini suasana saat sore-sore bapak-bapak, ibu-ibu makan gitu ya buat nganjil perut. Nah itu juga ada tempe goreng. Kemudian setelah sore harinya, malamnya kesini lagi ya, ke tetangga lagi, karena malamnya itu juga masih ada potong-potong buncis, kemudian juga masak bakwan ya untuk bapak-bapaknya yang lagi main gaplek ya. Kalau di sini itu ada yang namanya acara lomba gaplek gitu ya sebelum hari H. Nah kemudian juga ada organ tunggalnya langsung. Ini aku sempat ambil videonya setelah selesai kerjaan gitu ya, setelah motong-motongin buncis, kemudian juga bikin-bikin bumbunya ya, kayak ngupasin bawang gitu. Nah ini aku lanjutin aktivitasnya di keesokan harinya ya, di hari Minggu, di hari H-nya. Jadi ini waktu aku sama tetangga-tetangga yang lain udah berangkat pagi-pagi karena kan panitia ya di sini, jadi harus nyiapin kebutuhan ya kalau ada yang perlu disiapin. Ini juga sebelum dandan tadi sekitar jam 6-an aku juga habis dari sini ya, bantu-bantu masak ya buat nyiapin kayak kebutuhan soto gitu ya, ngiris-ngirisin kubis, daun sup, daun bawang, kemudian juga ngirisin semangka. Nah ini tinggal hari senang-senangnya. Jadi ini pas pagi karena ada waktu buat nyanyi ya udah deh. Jadi ibu-ibu RT itu semuanya pada giliran nyanyi, dan ini sempat aku ambillah videonya ya waktu nyanyi, karena kan jarang-jarang ya ngajakin teman-teman RT buat masuk dalam vlog.
Inilah suasana saat aku berada di tempat hajatan tetangga mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.